Selamat berjumpa kembali pada seri ketiga kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, pada seri ketiga ini adalah kelanjutan dari kuliah Sosiologi Pendidikan sebelumnya ya. Nah, sesuai dengan yang apa yang kita sampaikan sebelumnya bahwa pada seri ketiga ini kita akan membahas tentang kritik ideologi pendidikan kaum sofis. Jadi pada seri ketiga ada 3 poin penting yang saya rasa kita harus perlu memahami ya. Jadi yang pertama Anda harus atau kita sama-sama perlu mengetahui bahwa perkembangan ideologi pendidikan kaum sofis. Jadi bagaimana awal perkembangan, bagaimana tahapnya dan hingga sampai sekarang, saya rasa kita akan ambil di situ yang saya rasa ada relevansinya dengan pendidikan yang sekarang. Nah, selanjutnya pada poin kedua kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan ideologi pendidikan kaum sofis. Nah, ini juga sangat-sangat penting untuk Anda ketahui bahwa sebenarnya hingga sampai sekarang ada sesuatu yang diwarisi dari tradisi pendidikan Yunani pada saat itu yang memang lebih mendominasi adalah kaum sofis ya. Nah, pada ketiga ini yang saya rasa menjadi kunci di dalam poin yang akan kita kaji di sini terkait dengan kritik bisnis pendidikan kaum sofis. Jadi ada hal-hal yang akan kita tahu bahwa sebenarnya yang pendidikan yang kita lakukan sekarang apakah itu baru atau memang sudah ada pada zaman Yunani kuno. Nah, di sini akan kita kupas lebih jauh pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada perkembangan ideologi pendidikan kaum sofis. Nah, saya rasa di sini Anda perlu membandingkan ya. Jadi foto di sini yang saya tampilkan sebenarnya saya juga tidak yakin bahwa apakah memang dia bentuknya seperti itu, seperti ada Gorgias dan ada Protagoras, dan yang paling di bawah itu kan ada Socrates ya, dan beberapa lain yang saya masukkan di sini. Tapi ini hanya sekedar ramalan orang saja, mungkin memperkirakan bahwa orang pada zaman itu gambarnya seperti ini. Karena pada zaman Yunani kuno kan belum ada teknologi untuk menggambar dan lain-lainnya. Nah, saya rasa di sini yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kaum sofis adalah para guru-guru yang berkeliling dari kota ke kota memberikan pendidikan pada masyarakat Yunani sekitar paruh abad ke-5 ya, tepatnya di kota Athena yang merupakan pusat perkembangan kebudayaan politik dan pendidikan. Nah, siapa itu kaum sofis? Kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, mereka itu adalah guru ya, yang mengatakan dirinya sebagai seorang yang bijaksana ya. Nah, ini yang kadang nanti Anda perlu pahami bahwa kaum sofis ini adalah orang-orang yang paling dikenal pada saat itu dan memang mendapat legalitas dari penguasa pada saat itu, atau kita kenal sekarang dengan pemerintah ya. Nah, orang-orang yang tergolong di dalam kaum sofis ini ada beberapa orang ya. Yang pertama itu ada Sinidas, Prodikos, ada Gorgias, ada Protagoras, ada Lycopron, ada Antifon, ada Critias, dan Thrasymachus, dan juga Hippias. Jadi Hippias ini adalah juga yang banyak sering muncul, yang sering orang gunakan ya. Tapi yang paling terkenal kan ada salah satunya adalah Protagoras dan Gorgias. Ini yang sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, Anda juga perlu tahu bahwa sebenarnya metode yang kan sekarang kan ada guru yang berdiri di depan, terus ada siswa. Nah, sebenarnya itu kan sudah pendidikan yang sudah mengarah ke formal ya. Jadi
ada yang mengajar dan ada yang diajar. Nah, ini sebenarnya diawali oleh cara atau model pendidikan yang diwarisi atau yang sebelumnya dilakukan oleh para kaum sofis. Nah, ketika itu Yunani mengalami kejayaan, dan kalau istilahnya sekarang itu dia masuk ke modernisasi, jadi dia menjadi salah satu negara yang maju pada saat itu ya. Makanya pada saat itu berkembanglah sebuah kebudayaan, politik dan pendidikan di Yunani, dan sangat dibutuhkan seperti guru yang mengajar kepada anak-anak, dan juga di lembaga pemerintahan, misalnya orang-orang kaya ya juga mereka ingin anaknya pintar dan butuh guru untuk mengajarnya, sehingga kaum sofis ini menjadi salah satu menjadi orang-orang yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Sama dengan sekarang ya, kalau Anda lihat sekarang ya, sekolah menjadi sangat penting ya. Kalau seumpama anak tidak sekolah, maka nanti tidak dapat semacam legitimasi di dalam masyarakat. Nah, disinilah perannya kaum sofis jika dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang ya. Jadi ada relevansinya ya. Makanya di sini kita katakan bahwa kaum sofis itu sama dengan guru-guru yang mengajar kepada anak-anak. Nah, kemudian kita lihat pada poin kedua, perkembangan pendidikan kaum sofis dimulai dari adanya sekelompok orang yang mengikuti pembelajaran. Nah, yaitu belajar pidato, retorika, karena inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat Athena pada saat itu. Nah, karena pada saat itu juga kita kenal bahwa awal dari demokrasi, seperti istilah-istilah demokrasi dan juga masuk kepada ilmiah dan sistem politik itu akan diawali dari Yunani pada saat itu. Sehingga ketika masyarakat sudah siapa yang pandai dalam berretorika, dalam berpidato, maka dia bisa memenangkan sebuah perkara dan lain-lainnya. Nah, disitulah pentingnya para kaum sofis untuk mengajarkan kepada masyarakat pada saat itu, generasi muda, dan banyak orang tertarik karena yang dibutuhkan adalah orang yang pandai merangkai kata, sehingga meskipun dia salah atau ada tapi dia pandai memutarbalikkan sebuah fakta dengan retorika, maka dia bisa menjadi sebuah pemenang di dalam sebuah perkara. Nah, Anda bisa juga lihat dalam keadaan sekarang kan, kalau Anda nonton TV, siapa yang pintar berbicara ya, meskipun dia salah, meskipun dia jelas-jelas mendukung orang yang keliru, tetapi kalau mereka sudah berbicara di depan TV dan pandai dalam berretorika, maka dia bisa menjadi seorang yang di mata publik, maka dia menjadi orang benar. Nah, itulah yang diutamakan oleh para kaum sofis yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, namun pada saat itu ada salah satu filosof juga ya, yang memang dari awal yang sangat juga dikenal adalah Socrates ya. Namun memang pada saat itu Socrates dan kaum sofis hidup dengan rentang waktu yang sama ya. Tetapi Socrates tidak dikatakan seorang sofis karena mereka berbeda berbeda cara berpikir ya. Kaum sofis menuntut bayaran pada setiap muridnya, kalau Socrates tidak ya. Jadi kalau seumpama kaum sofis itu mengajar, maka setiap murid-muridnya wajib membayar kepada kaum sofis. Kalau Socrates berbeda ya. Kalau Socrates tidak memungut biaya pada murid-muridnya. Nah, makanya Socrates itu dia tidak mengatakan dirinya sebagai seorang sofis. Mereka berbeda. Nah, tetapi Socrates mengatakan bahwa dia cinta kepada kebijaksanaan. Kalau kaum sofis, mereka mengatakan bahwa mereka adalah seorang yang bijaksana. Nah, itu kan ada perbedaan cara berpikir ya. Kalau Anda bisa bandingkan dengan kehidupan sekarang ya
orang zaman Yunani dengan zaman sekarang sebenarnya sama saja kalau kita bandingkan, hanya ada perbedaan teknologi yang semakin maju. Ada orang yang apa ya, sebenarnya tidak tahu tapi pura-pura menjadi so hebat dan lain-lainnya dan ingin dikenal sebagai seorang hebat. Nah, itu salah satu kritik kepada yang dikatakan Socrates sebenarnya ketika itu, yang mengkritik terhadap kaum Sopis sebenarnya. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Socrates itu ya adalah orang yang bijak karena dia tidak ingin dikatakan sebagai orang bijak, tapi dia cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, kita lihat di sini bahwa sehingga kebanyakan murid-murid kaum Sopis itu berasal dari aristokrat atau kaum bangsawan. Nah, kalau kita lihat dari segi pendidikan atau siapa saja muridnya, atau kalau kita bahasa sekarang adalah peserta didik ya, atau siswa-siswanya, yang banyak memang paling banyak adalah kaum Sopis tadi. Kenapa? Karena kaum bangsawan dan orang-orang kaya yang punya uang untuk membayar para kaum Sopis tersebut, maka mereka bisa mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh para kaum Sopis. Nah, kalau seumpama dibandingkan dengan sekarang, saya kira itu sangat relevan ya. Jadi kita lihat bahwa memang metode pendidikan siapa yang kita gunakan sekarang, saya kira Anda sudah bisa mengetahui bahwa apakah kita menggunakan tradisi pendidikan kaum Sopis ataukah kita mengikuti pendidikannya gaya yang dilakukan oleh Socrates. Saya kira teman-teman bisa memahaminya di situ dan bisa mengambil kesimpulan. Dan untuk lebih jauh kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jelas bahwa pengaruh perkembangan ideologi pendidikan kaum Sopis, nah, hingga sampai kita ambil dengan yang kita alami sekarang ya, modernisasi ya, saya kira itu yang sangat-sangat membawa kita pada institusionalisasi pendidikan yang kita tempati sekarang ya. Nah, di sini perkembangan ideologi pendidikan kaum Sopis memiliki relevansi dengan pendidikan sekarang ya, karena desain pendidikannya memiliki pengaruh terhadap lembaga pendidikan di era modernisasi ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang kan, Anda kan sekolah kan itu dibayar ya, jadi Anda membayar ke lembaga atau institusi pendidikan. Nah, memang Anda tidak membayar secara langsung kepada guru dan dosennya, tetapi uang Anda itu kan diputar lagi nanti digunakan untuk menggaji guru dan dosen. Kalau kampus negeri ya diterima oleh pemerintah, nanti pemerintah sendiri yang menggaji ke dosen. Kalau di swasta langsung ke pimpinan atau yayasan, kemudian yayasan yang menggaji ke dosen. Nah, pada sistemnya itu seperti itu. Meskipun ada yang menerima misalnya beasiswa dan lain-lainnya, tetapi kan beasiswa itu tetap dibayar oleh pemerintah. Jadi pada intinya sistem atau yang kita gunakan sekarang adalah tradisi pendidikan kaum Sopis. Nah, pada poin kedua Anda bisa lihat di sini bahwa meskipun kaum Sopis mendapat citra negatif, tetapi dalam institusi pendidikan atau pemerintahan mereka lebih banyak mendapat dukungan secara positif. Nah, memang banyak yang mengkritik ya, sudah mendengar Sopis itu sudah berpikir negatif ya, katanya ini cara berpikir yang menjebak seorang dan dianggap sangat tidak bagus ya. Misalnya kalau di beberapa tempat di negara kan seolah Sopis itu dianggap sebagai hal yang kaum Sopis dianggap tidak cenderung menipu orang dan lain-lainnya. Tetapi pada dasarnya hampir kita lihat di beberapa negara khususnya Indonesia kan ya semuanya menggunakan cara berpendidikan kaum Sopis ya. Tidak ada orang yang sekolah gratis, semuanya bayar. Nah, pada intinya yang kita gunakan apakah Socrates atau kaum Sopis ya? Tentu kaum Sopis.
meskipun kita mencela, meskipun banyak yang mencela dan menganggap sebagai citra yang negatif, nah di sini tetap saja itu diadopsi oleh pemerintahan. Nah, juga pada pemerintahan Yunani pada saat itu di Athena, kaum Sofis mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Nah, inilah yang kemudian memang pada dasarnya sistem itu lebih mendukung. Kenapa? Karena memang ada nilai-nilai sesuatu, nilai-nilai yang di dalam yang orang cari, misalnya nilai kapitalis ya. Uang, orang butuh uang untuk menukar mendapatkan keuntungan. Jadi pada dasarnya di sini bahwa kita sudah bisa memastikan bahwa yang kita gunakan adalah ya memang kita menteorikan tentang banyak yang mendukung Socrates, Plato dan Aristoteles, tetapi ya kita lihat di sini bahwa hanya sekedar pemikiran saja ya, dari dalam segi pemikiran saja. Pada intinya model pendidikan Socrates lebih memang dikagumi, tetapi dari segi struktur pendidikan yang kita implementasikan, kurikulum mau sistem dalam apapun, itu kita menggunakan tradisi atau model pendidikan kaum Sofis. Jadi pada dasarnya di dalam sistem pemerintahan itu lebih mengadopsi cara model pendidikan kaum Sofis. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang diinginkan di dalam. Makanya di sini kita melihat bahwa ada bisnis di situ ya. Jadi di sisi lain istilahnya bisnis ilmu ya, bisnis ilmu pengetahuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang kemudian juga karena tidak ada orang yang misalnya pada modernisasi itu sangat relevan dengan kehidupan sebelum Yunani. Kalau diantaranya modernisasi dengan zaman Yunani kuno itu ya memang pada zaman itu ya kebanyakan orang berperang dan lain-lainnya. Tapi saya tidak masuk ke situ karena akan lebih panjang. Tapi kita mulai saja dari Yunani hingga sampai sekarang. Karena pada dasarnya pendidikan itu ya kita lihat dari segi di mana bisa berasal. Kenapa kok Anda tiba-tiba duduk di dalam kelas terus ada guru yang mengajar? Kenapa bisa seperti itu ya? Memang ada seperti itu bukan pada zaman modern yang sekarang, tetapi itu sudah berlaku pada zaman Yunani kuno. Terus kenapa Anda harus membayar uang semester, bayar uang kuliah dan lain-lainnya, uang sekolah? Ya, memang itu sudah diadopsi dari cara pendidikan zaman Yunani kuno dalam tradisi kaum Sofis. Nah, untuk melihat bahwa tradisi tersebut sebenarnya kenapa dilanggengkan atau dipertahankan sampai sekarang, karena ada bisnis pendidikan di situ. Inilah yang kemudian dikritik oleh Socrates dan murid-muridnya. Nah, untuk lebih jauh kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini tentang kritik bisnis pendidikan kaum Sofis. Jadi sebenarnya yang mengkritik pendidikan kaum Sofis itu ya memang sebelumnya ya sudah dikritik oleh Socrates yang hidup pada sezaman ya dengan mereka. Kemudian dengan muridnya ada Plato, kemudian ada lagi Aristoteles yang memang sudah jauh mengkritik tentang cara berpikir yang dilakukan oleh kaum Sofis, apalagi dengan model pendidikan yang mereka lakukan. Nah, kita di sini bahwa kritik terhadap kaum Sofis dimulai dari Socrates ya, Plato dan Aristoteles yang menganggap bahwa kaum Sofis meminta uang kepada setiap muridnya sebagai imbalan pengajaran yang mereka berikan. Nah, ini salah satu kalau kita bandingkan yaitu salah satu kritik pedas ya dari tiga filsuf ini ya, filsuf besar ya yang kira mungkin dari zaman Yunani sampai sekarang yang masih berpengaruh ya, jadi pemikiran-pemikiran besar dari Socrates dan Plato, Aristoteles yang memang ada ada ya suatu yang mereka kritik terhadap kaum Sofis yang banyak berpengaruh ketika itu. Nah, lebih jauh lagi di sini kita lihat bahwa salah satu murid Socrates yaitu Plato mengatakan bahwa
kaum sofis merupakan pemilik warung yang menjual barang rohani ya. Jadi dia sendiri mengatakan apa ya? Plato sendiri mengatakan bahwa itu seperti warung ya, warung rohani atau penjual atau berdagang ya, bisnis ya, untuk memperoleh keuntungan dari murid-muridnya tadi. Nah, sementara itu Aristoteles mengarang sebuah buku ya yang berjudul Sophistikoi, Elekoi, dan atau cara-cara berargumentasi kaum sofis. Nah, dia mengarang buku ini sebenarnya untuk mengkritik kaum sofis. Nah, ini dengan maksud untuk mengkritik bahwa cara berargumentasi kaum sofis itu tidak sah ya. Jadi dianggap menipu dan juga hanya untuk permainan kata saja, kemudian memutarbalikan fakta dan lain-lainnya. Ini yang juga dikritik oleh Aristoteles. Dan retorika yang mereka lakukan itu tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya terkadang hanya sebatas sebuah argumen saja ya. Nanti ketika selesai mendengarkan sebuah bahasa, oh ternyata ini sudah hilang dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan pernah ketika saya mengikuti dulu kuliah pendidikan karakter dengan salah satu dosen saya yang di UNY ketika itu, seorang motivator yang sangat terkenal di Indonesia ya, dosen pendidikan karakter di Universitas Negeri Jakarta ya. Juga banyak ada teman saya yang mengkritik ke dia ya. Jadi dia mengatakan bahwa memang Anda berbicara tentang motivasi di dalam ruangan kita diiringi dengan musik, tetapi itu kan gaya retorika dari Yunani pada saat itu yang Anda warisi. Nah, ketika kita keluar dari ruangan ini, memang nyatanya berbeda dengan yang Anda katakan. Jadi, fakta dengan argumen atau retorika yang dia sampaikan hanya sekedar sebuah menipu cara berpikir kita saja. Tetapi kalau kita keluar dari ruangan itu tersebut, ternyata kehidupan di luar lebih berat dibanding dengan sebuah kata-kata seorang motivator. Nah, ini salah satu kritik teman saya terhadap salah satu dosen saya yang memang seorang motivator Indonesia yang sangat terkenal. Nah, ini kemudian sebenarnya itu berangkat dari tadi dengan retorika yang sebelumnya memang sudah dikritik pada zaman Yunani yang kemudian orang munculkan kembali di zaman modern ini. Nah, itu yang sebenarnya cara pendidikan yang pada intinya memberikan sebuah retorika ya, juga memberikan sebuah motivasi ya, pada tentunya hanya mencari uang, menjual kata-kata kemudian diuangkan, dan itu berbayar mahal ya. Jadi dosen saya dulu itu dibayar mahal, beda dengan dosen-dosen yang lainnya. Makanya beberapa dosen yang lainnya banyak yang iri, kenapa kok itu dibayar mahal dan kami tidak dibayar mahal. Nah, itulah seorang yang ahli retorika yang memang ya, kalau kita bandingkan ya, itulah salah satu yang terobsesi terhadap kaum sofis ya. Nah, tetapi pada dasarnya di sini kita lihat bahwa kaum sofis hanya mengajar dengan gaya retorika belaka dan memberi ajaran, namun tidak menjawab pertanyaan dan tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi kita mendengar sebuah motivasi dari orang-orang, tetapi itu kan hanya motivasi tapi tidak menyelesaikan semua masalah. Kalau kita bukan apa ya, sampai lagi bermasalah di luar dari ruangan tempat kita diberi motivasi, sampai luar lagi kita pusing lagi. Jadi pada intinya beda dengan realitas kehidupan masyarakat dengan kata-kata yang disampaikan, karena itu hanya sebuah seni berbahasa saja. Jadi sama dengan Anda mendengarkan lagu yang apapun dikatakan, tetapi nyatanya juga berbeda. Sama dengan nonton film dan lainnya, sekedar hiburan saja, tapi itu beda dengan realitas. Nah, inilah yang dianggap hanya sekedar menipu dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu yang banyak dikritik dari kaum sofis. Kalau Anda sekarang membandingkan kaum sofis sebenarnya itu yang mana ya, Anda bisa lihat itulah motivator yang masih yang sekarang dengan nama yang berbeda ya, seorang motivator. Kalau saya juga masih dulu masih kuliah itu saya suka sekali motivator. Tapi ketika saya banyak membaca buku filsafat, apalagi ketika banyak baca buku-buku kritis, ternyata motivator itu hanya membuat kita menipu saja, menipu cara berpikir, tapi nyatanya beda juga. Nah, sehingga meskipun demikian banyak kritik terhadap kaum sofis ketika itu, maka sampai sekarang dan perjalanan sejarah dalam pendidikan,
Nah, sampai sekarang ini justru sifat-sifat jelek kaum sofis dipertahankan ya di dalam institusi pendidikan di beberapa negara khususnya di Indonesia. Kita mengkritik bahwa banyak dikritik, misalnya Aristoteles, Socrates banyak mengkritisi, dan murid-muridnya juga terhadap gaya pendidikan kaum sofis. Tetapi pada intinya itulah yang dilanggengkan di dalam struktur atau sistem pendidikan dimanapun itu ada. Jadi bahkan sekolah agama pun ya meminta bayaran yang mahal kepada siswa ya, dan lain-lainnya, entah itu santri dan sekolah agama lainnya, itu kan mahal sekali. Meskipun ada yang gratis, tapi pasti ya tidak maju ya, dan biasa-biasa saja, tidak mewah. Nah, itulah sebenarnya kalau kita bandingkan sekarang, coba lihat yang sekolah-sekolah yang berbayar murah atau ada banyak yang beda dengan sekolah-sekolah dibayar mahal, pasti lebih mewah dan lebih diakui di dalam masyarakat. Nah, itulah perbedaannya pendidikan yang dilakukan oleh kaum sofis dengan yang dilakukan dulu oleh Socrates. Jadi Socrates itu seolah terpinggirkan dengan siswanya tadi yang gratis, mungkin dari kalangan yang miskin, sedangkan kaum sofis dari kalangan bangsawan yang punya banyak uang untuk membayar mereka. Nah, itu pasti juga kondisinya lebih mewah. Nah, itulah yang sekarang sampai hari ini yang memang masih eksis ya. Jadi tradisi itu hanya berganti nama, tapi kondisi masyarakatnya masih sama. Nah, sehingga di penutup ini saya mengatakan bahwa yang kita maksudkan di situ adalah kritik tadi, bahwa pendidikan yang memang sudah diarahkan kepada sebuah bisnis ya. Jadi terkadang nilai keilmuan itu sudah tidak ada lagi, tetapi yang dicari itu adalah nilai keuntungan ya, mungkin mencari keuntungan dan lain-lainnya. Saya kira untuk seri ketiga ini cukup, dan kita akan lanjut pada seri selanjutnya pada pembahasan lain.